Baik, pagi ini insya Allah kita akan membahas surat Ad-Duha. Disebut surat Ad-Duha karena surat ini dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebut waktu pagi, Wad-Duha. Dan surat ini diturunkan di Makkah hanya terdiri dari 11 ayat. Dan sebagaimana biasanya kita pelajari bahwa satu surat di Al-Quran dengan surat berikutnya itu saling berkaitan, ya. Saling berkaitan. Oleh karena itu, kita coba perhatikan keterkaitan antara surat Ad-Duha dan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Lail. Di surat Al-Lail itu di bagian akhir dari surat Al-Lail disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu akan merasa ridho atau senang dan puas atas balasan yang ia terima dari Allah. Surat itu diakhiri dengan wala saufa yardha, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan atau akan ridho dengan balasan yang mereka terima dari amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Tentu saja ridho karena balasan dari Allah itu jauh lebih bagus daripada amal perbuatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Kita bandingkan dengan surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha, Allah meyakinkan bahwa Dia, Allah, akan memberi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang bertakwa. Allah akan memberinya beberapa kenikmatan yang akan membuatnya ridho, senang, dan puas. Jadi di surat Al-Lail itu pemberitahuan secara umum bahwa orang yang bertakwa akan diizinkan oleh Allah tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan dan fasilitas-fasilitas dan apapun yang mereka inginkan dan mereka mintakan, semuanya ada. Secara umum, mudah-mudahan kita termasuk mereka itu. Di Wadduha itu secara khusus Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa dan beliau dijanjikan oleh Allah akan memberikan kenikmatan yang beliau akan ridho dengan kenikmatan itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, di surat Al-Lail wala saufa yardha, di surat Ad-Duha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Mari kita pelajari sebab turunnya wahyu ini. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW itu tidak menerima wahyu selama beberapa hari. Jadi dimulai dari wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian eh, jarak antara wahyu yang satu dan berikutnya itu tidak terlalu lama. Memang pada waktu turun Iqra, jarak berikutnya yaitu ya ayyuhal muzammil. Itu jaraknya agak jauh, beberapa hari, ya. Beberapa hari. Saat itu Rasulullah SAW bingung, apa ini artinya kok ada seseorang yang menemuiku, saya berada di Gua Hira, di depan Gua Hira, ada orang yang menemuiku, pakaiannya putih-putih, tidak ada bekas debu, tidak ada bekas bepergian, mendekap lalu mendikte Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian istrinya Ibu Khadijah radhiyallahu anha mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya
yang seorang pendeta yang alim di bidang dalam hal kitab Injil, konsultasi dengan beliau, lalu diberitahukan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dengan demikian, Waraqah bin Naufal mengakui bahwa Rasulullah SAW itu seorang nabi, seorang yang diutus oleh Allah. Jadi kalau begitu, siapa orang yang beriman pertama kali kepada Rasulullah? Waraqah atau Abu Bakar? Waraqah atau Abu Bakar? Atau Ibu Khadijah? Ya kan? Jadi para ulama itu tidak berani mendiskreditkan seseorang, maka mereka mengatakan orang yang beriman pertama kali ada di kalangan wanita, ada di kalangan laki-laki, ada di kalangan anak-anak. Di kalangan wanita Ibu Khadijah, di kalangan laki-laki Abu Bakar, atau bukankah Warokoh begitu kan? Terus kemudian kalau anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Tapi para ulama tidak berani menentukan siapa duluan, apakah Ibu Khadijah atau Warokoh. Karena Ibu Khadijah itu mengetahui bahwa calon suaminya ini bakal jadi nabi sejak sebelum beliau itu nikah. Itu dapat dapat kabar sana sini bahwa eh, laki-laki ini itu bakal jadi nabi. Sehingga beliau ketika eh, mengizinkan Rasulullah SAW mendagangkan, melaksanakan dagangannya Ibu Khadijah, Ibu Khadijah menyuruh Zaid bin Harithah untuk mengamati apa yang aneh pada laki-laki ini. Dikatakan bahwa orang ini pergi kemana-mana tidak pernah kepanasan terik matahari karena selalu diikuti oleh awan. Dari situ Ibu Khadijah sudah menduga ini orang istimewa. Dan kemudian dia konsultasi ke sana kemari, ini calon Nabi. Maka beliau melamar, ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Kembali ke Wadduha, nah pada waktu itu jarak antara Iqra dan Ya Ayyuhal Muzammil ada beberapa hari, sehingga Nabi Muhammad bingung, aku ini kalau jadi Nabi, tugasku apa? Tugasku apa? Nah terus ketika turun Ya Ayyuhal Muzammil, tugasnya sholat, sholat malam. Belum ada tugas berdakwah. Baru ketika turun ayat berikutnya, ya ayyuhal muddathir, nah di situ baru ada perintah qum fa'anzir. Ya, qum fa'anzir. Itu ada kejelasan. Nah, di surat Ad-Duha dengan surat yang sebelumnya atau ayat sebelumnya itu jaraknya ada beberapa hari, sehingga ada orang-orang yang menunggu-nunggu what next. Apalagi nih yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, yang nunggu-nunggu itu ada orang yang pro Nabi, ada yang kontra Nabi. Yang pro Nabi itu antara lain istrinya sendiri, Ibu Khadijah. Kok lama ya tidak ada wahyu? Jadi Ibu Khadijah sudah merindukan. Lalu apalagi yang diperintahkan oleh Allah kepada suaminya? Nah, Ibu Khadijah itu orang yang luar biasa. Beliau mendukung Rasulullah itu all out, jiwa raga dan harta semua dikerahkan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, karena semangatnya semacam itu, layaklah kalau menunggu-nunggu apa tugas berikutnya, apa tugas berikutnya. Lalu bertanya Rasulullah, kenapa lama tidak ada wahyu ke berikutnya? Orang yang membenci Rasulullah juga menunggu-nunggu. Apalagi ini, karena mereka itu merasa bahwa Rasulullah itu menghina agama mereka. Jadi makanya kita jangan suka menghina agama orang lain. Karena orang lain memeluk agama mereka itu ada kepercayaan dan keyakinan. Nah, kalau mereka
percaya dan yakin akan agama mereka, mereka menganggap agama mereka itu benar. Maka kalau ada orang yang ngeritik, itu orang yang ngeritik dianggap menghina. Ya, misalnya orang-orang kafir Makkah menuduh Rasulullah itu menghina Tuhan-Tuhan mereka, menganggap bahwa itu bukan Tuhan, padahal mereka meyakini itu Tuhan. Bahkan dianggap bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Itu lalu mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu mengolok-olok Tuhan mereka. Nah, oleh karena itu mereka nunggu-nunggu apalagi ini. Nah, orang yang paling jahat kepada Nabi tapi dekat dengan Nabi yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nah, dia mengatakan bahwa setanmu nggak ketemu, nggak datang lagi lah. Kamu tidak disapa dan kamu dibenci. Ya. Itu istakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istaka itu artinya mengeluh. Tapi maksudnya itu mengeluh kesakitan. Jadi diterjemahkan suatu saat Rasulullah itu sakit. Falam yakum lailatan au lailatain. Kemudian Rasulullah tidak berdiri satu malam atau dua malam. Kalau tidak berdiri malam hari itu karena apa? Kita ingat wahyu yang kedua adalah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam. Berdiri maksudnya sholatlah di waktu malam. Nah kalau di hadis ini falam yakum lailatan au lailataini berarti beliau tidak melaksanakan sholat semalam atau dua malam. Fa'atat imra'atun. Lalu datanglah seorang perempuan. Faqalat. Dia berkata, Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak menyangka setanmu kecuali itu meninggalkan kamu. Menyebutnya setanmu. Jadi padahal itu malaikat Jibril. Fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu Allah menurunkan wahyu bahwa demi pagi hari dan demi malam hari ketika menjadi gelap ma wadda'aka rabbuka Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wadda'aka itu yang kita kata yang sering kita dengar dan kita sering ucapkan kalau kita bilang tawaf wada, ya, tawaf wada, wada itu artinya perpisahan, ya, farewell, farewell tawaf. Ya. Ma wada'aka rabbuka Tuhanmu tidak bilang goodbye kepada kamu, tidak meninggalkan kamu. Wama qala dan juga tidak membenci kamu. Ya, ini sebagai jawaban baik kepada orang-orang yang dekat dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada orang-orang yang memusuhinya. Tapi menarik juga ya. Jadi Allah itu kadang-kadang memberi wahyu itu berturut-turut cepat sekali, tapi kadang-kadang ada jarak. Nah, ada jarak itu supaya ada orang yang curious, ingin tahu. Ya, ingin tahu supaya lebih tertarik apa ya ini berikutnya. Bahkan ada yang jarak antara wahyu satu dan berikutnya itu sampai sekitar 1 bulan. Hadisnya menyebutnya lebih dari 4 minggu. Nah, lebih dari 40 itu 4 minggu itu kan bisa 1 bulan bisa lebih. Jadi kalau saya bilang pakai bulan ya kira-kira 1 bulan. Nah, tapi kalau pakai angka minggu maka lebih dari 4 minggu. Yaitu ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan seorang sahabat bernama Sofwan. Ada tuduhan semacam itu, tapi wahyu tidak segera datang. Itu kan membuat orang-orang bingung. Ini tuduhan ini benar apa enggak sih? Yang paling bisa mengklarifikasi ya Allah. Yang pada saat itu
ada nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Tapi oleh Allah tidak diberi wahyu sampai lebih dari 4 minggu. Tentu ada maksudnya supaya orang kebingungan, bingung ini benar apa enggak. Terus eh, setelah itu baru ada wahyu. Nah, di waktu tenggang itu sampai membuat Ibu Aisyah sakit. Sakit karena dituduh yang dia tidak melakukan dan tidak ada klarifikasi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun sikapnya itu menjadi renggang, ya. Karena waktu itu ini saya menyimpang sedikit karena cerita tentang tenggat waktu wahyu. Ketika itu Ibu Aisyah merasa sakit, minta izin kepada Rasulullah supaya tinggal bersama orang tua. Diizinkan oleh Rasulullah, Ibu Aisyah tinggal bersama Abu Bakar. Rasulullah suka setiap hari menengok, tapi ketika menengok paling ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanya, Kaifatikum, apa kabarmu? Kalau dijawab, baik. Udah, terus Rasulullah pamit pergi. Ibu Aisyah bingung, ada apa ini? Ini kalau ada suami istri yang biasanya akrab itu kemudian suaminya kok mengambil jarak itu kan bingung istri. Ada apa ini? Terus kalau ada Rasulullah, Ibu Aisyah minta kepada bapaknya, Pak katakan sesuatu kepada Rasulullah. Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah itu berperilaku begitu bukan semaunya sendiri. Pasti bimbingan dari Allah. Jadi Abu Bakar gak berani ngomong apa-apa. Diem aja. Ya, dijalani aja gitu. Nah, kemudian setelah lebih dari 4 minggu, turunnya wahyu yang mengklarifikasi. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Yang menyebarkan fitnah itu ya di antara kalian sendiri. Jangan kamu kira itu buruk, itu bagus. Loh, fitnah kok bagus? Ya, fitnah kok bagus. Nah, dari contoh itu maka kalau hari-hari ini banyak fitnah, biarin aja. Biarin aja. Insya Allah bagus ya. Karena semua itu skenario-nya ada pada Allah Ta'ala. Ya, kalau pada saat itu bagusnya apa? Minimum, minimum. Minimum itu kan dari penafsiran kita ya. Minimum kira-kira adalah bahwa dengan jarak waktu yang lama itu lalu bisa terpilah-pilah, terjadi kristalisasi atau pengelompokan masyarakat. Mana yang orang betul-betul mukmin, mana yang munafik. Orang yang munafik akan ngeblok ke sana, orang yang mukmin akan ngeblok sana. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita itu ada fitnah macam-macam, nanti kan ketahuan. Nah, dia itu di blok sana. Nah, itu di blok sana. Ah, ini saya nggak ngomong macam-macam, dan Pak Boyko yang paling paham dengan apa kata saya ya. Mohon maaf. Kemudian mari kita kembali ke wadduha. Allah bersumpah dengan makhluknya pagi hari. Walaili idza saja, dan makhluk yang lain lagi yang kebalikan dari pagi hari yaitu malam hari. Aduh, ini kita tertarik ya. Di satu sisi Allah menyebut pagi hari, walaili malam hari. Malam hari itu periode di mana permukaan bumi ini gelap. Boleh kita katakan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ya, mulai terbenam sampai terbit. Tapi ayat yang satu, wadduha. Wadduha itu kan hanya bagian dari siang hari. Ya. Bandingkan dengan uh, perbandingan apa sumpah yang lain. Wasyamsi wadduhaha walaili wasya enggak,
wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha. Matahari dibandingkan dengan bulan. Nah, ini jadi perbandingannya itu satu dan satu. Tapi kalau ini wadhuha dan walail, anggaplah walail malam hari itu satu, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit. Wadhuha itu setelah terbit agak naik sedikit sampai siang, nggak sampai terbenam lagi. Nah, ini kita bisa menangkap bahwa betapa pentingnya waktu pagi, pagi saja. Tapi bisa kita bandingkan bahwa karena ayat berikutnya itu menyebutkan seluruh malam, berarti pagi hari ini seluruh siang hari. Jadi kata-katanya pagi, tapi pemahaman kita adalah seluruh waktu siang hari mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam lagi. Saya mengatakan pemahaman ya, karena pemahaman itu berarti dari pihak kita. Kalau salah itu kita. Ya, ya kalau salah kita. Kita tidak bisa memahami firman Allah 100%. Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin kita bisa memahami firman Allah 100%. Nah, paling paling banter kita itu mencoba mendekati pemahaman sampai 100, tapi impossible. Ya, ya saya kasih gambaran contoh saja misalnya, saya tadi sudah nyebut Pak Boyke. Pak Boyke mengucapkan satu kalimat, kalimat sederhana. Apakah saya bisa memahami kalimat Pak Boyke itu secara utuh? Nggak mungkin. Karena ketika Pak Boyke menyatakan satu kalimat, itu dilatar belakangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan emosi yang ada di balik itu. Yang saya tidak tahu persis. Maka pemahaman saya mesti hanya sebagian. Itu antar manusia. Padahal Allah itu maha mengetahui yang selengkap-lengkapnya. Oleh karena itu, tidak mungkin kita bisa memahami Allah 100%. 100%. Maka rasanya sombong kalau ada orang mengatakan, saya tahu persis maksudnya ayat ini. Sombong amat. Dia tuh seperti menandingi Allah dalam hal pengetahuan. Jadi kita menduga ya, bahwa ini yang disebut itu pagi hari, tapi yang dimaksud adalah seluruh siang hari. Alasannya apa? Karena di ayat berikutnya Allah menyebutnya malam hari. Kok bisa pagi hari diartikan seluruh siang hari? Karena dalam kaidah, dalam sastra Arab itu ada ungkapan-ungkapan yang yang disebutkannya itu sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Ya, atau kadang-kadang um, seluruhnya yang disebut, tetapi yang dimaksud sebagian. Atau kadang-kadang yang dibicarakan itu wadahnya, tapi yang dimaksud isinya. Ya, dan itu sebenarnya tidak hanya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Indonesia kita juga demikian. Kalau misalnya Pak Dadang beli ayam nih, banyak amat. Berapa ekor? Berapa banyak ini ayamnya? 10 ekor. Emangnya yang dibeli ekornya doang? Ya. Jadi menyebutnya hanya sebagian ekor, tapi yang dimaksud seluruh ayam itu. Nah, jadi um, demikian. Nah, lalu kita pahami, kalau Allah itu bersumpah dengan menyebut makhluknya, pasti makhluk itu penting untuk manusia. Pasti makhluk itu penting untuk manusia. Coba kita pahami pentingnya apa sih apa namanya siang hari dan malam hari. Saya coba mengambil ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya siang hari dan malam hari. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmatnya Allah adalah bahwa Allah membuat
malam dan siang hari, ya, malam hari dan siang hari, supaya kalian bisa istirahat di malam hari dan kalian bisa bekerja untuk mencari karunia Allah di siang hari. Jadi malam hari penting supaya kita bisa istirahat. Siang hari supaya kita bisa bekerja. Wala'allakum tashkurun, ujung-ujungnya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kok penting sih malam hari? Uh, ini kalau kita itu belajarnya sedikit, kita membaca kalimatnya Allah, kita paham. Ya, kita paham, tetapi pahamnya ya sebatas pengetahuan kita. Tapi coba, makin kita belajar, belajar apa saja deh. Belajar fisika, belajar psikologi, belajar biologi, dan sebagainya. Kembali lagi kita bahas ayat yang sama. Nanti pemahaman kita tentang ayat itu makin dalam. Makin dalam. Oh, jadi maksudnya Allah itu seperti itu. Jadi kalimat Allah itu bisa difahami oleh orang yang sedikit belajar dan juga difahami orang yang banyak belajar. Mohon maaf saya tidak bilang bodoh ya. Kalau bodoh kok sepertinya mendiskreditkan seseorang. Saya mengatakannya yang sedikit belajar dan yang banyak belajar. Kalimat yang demikian itu disebut kalimat yang baligh. Qauluhu qaulun baligh. Firman Allah yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka kata-kata Nabi Muhammad juga semacam itu. Qaulun baligh itu adalah ucapan yang baligh. Baligh itu apa? Baligh itu artinya nyampe. Kalau bahasa komunikasinya get across. Kalau saya ngomong, saya menyampaikan ide saya. Ide saya simbolkan dalam bentuk kata-kata. Nah, kemudian lawan bicara saya memahami. Jadi dengan begitu ide saya itu bisa get across, bisa nyebrang dari saya sebagai communicator kepada lawan bicara saya sebagai communicatee. Ya. Mohon maaf saya kok pakai istilah apa teknis begitu. Ya, ya karena saya yakin audiens kita ini berpendidikan tinggi. Kalau saya tidak pakai istilah-istilah semacam itu, nanti saya dikira wah dianggap ini audiensnya nggak pernah belajar begitu ya. Jadi saya pakai istilah-istilah gitu dalam rangka menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, ya. Jadi disebut istilahnya bahasa Arabnya balir, nyampe, nyampe dari pembicara sampai kepada pendengar atau pembaca. Nah, coba kita pelajari dengan lail. Lail itu penting sekali sampai kalau misalnya kita bayangkan seandainya di dunia ini siang hari terus tanpa malam, kayak apa? Atau sebaliknya, siang hari terus tanpa balik saya, malam hari terus tanpa siang, siang hari terus tanpa malam. Ini Allah menyebutnya di 3 ayat berturut-turut. Ya. Ini saya ambil terbalik dari ayat yang 73. Coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Qul araitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakan, bagaimana pendapatmu? Seandainya Allah menjadikan siang hari terus-menerus selamanya sampai hari kiamat. Sarmadan itu sama dengan abadan. Selamanya sampai hari kiamat. Siang hari terus. Man ilahun ghairullah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan malam hari? Di mana taskununa fih, kalian bisa tenang, istirahat. Tenang istirahat bisa kita artikan tidur. Allah tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Kalau begitu malam hari penting. Nah, coba ini kalau kita belajar
Apa sih pentingnya malam hari? Oh, kalau malam hari kita bisa istirahat. Kok bisa begitu? Oh, Allah membuat mekanisme. Coba yang sederhana. Ketika Rasulullah itu pesan pada kita, kalau tidur jangan meninggalkan api. Api biasanya kalau tidur kalau meninggalkan api itu lampu kan. Lampu saat itu pakai api. Kalau sekarang pakai listrik. Jadi kalau kita jadikan seperti sekarang, jangan tidur meninggalkan lampu menyala. Kita suka mengartikan ditanya kenapa sih kok nggak boleh meninggalkan lilin? Iya, lilin apa lilin atau lampu itu kan api. Kalau kamu tidur, kemudian ada tikus atau kucing nyenggol itu jatuh, bisa terjadi kebakaran, bahaya. Oh, tidak hanya itu. Kalau hanya itu berarti kan tidur pakai listrik begini nggak apa-apa dong. Zaman Nabi Muhammad itu kan pakai api. Teknologinya bukan belum nyampe. Jadi menganggap Rasulullah itu ketinggalan teknologi. Hati-hati, jangan pernah menuduh Rasulullah ketinggalan teknologi. Rasulullah itu sabdanya cocok untuk zaman itu dan kalau kita adopsi saat ini cocok. Uh, ya, ini di sini ada yang dokter Pak Dokter Iqbal ya, Pak Basuki sudah pergi. Kalau malam hari gelap, maka hormon apa dok yang banyak keluar? Melatonin ya, melatonin. Ada hormon yang dikeluarkan oleh badan kita, kalau tidak salah itu melatonin. Kalau saya salah dikoreksi. Karena saya ini bukan bukan bidang saya, jadi saya itu uh, kadang ingat, kadang lupa. Melatonin itu kalau keluar makin banyak di dalam tubuh kita, itu kecenderungannya kita ngantuk. Jadi kalau lampunya gelap, kita tidurnya bisa nyenyak. Oleh karena itu kalau siang hari kita tidur yang nggak nyaman karena produksi melatoninnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit membuat kita tidak ngantuk. Biar kamu kerja. Nah, itu kita membaca. Kalau Allah membuat begini maksudnya apa? Allah membuat gini maksudnya apa? Tidak banyak diproduksi melatonin supaya kamu tidak ngantuk. Tidak ngantuk itu supaya kamu kerja. Kalau di siang hari kamu diberi kesempatan seperti itu kok tidak kerja, ya kebangetan gitu kan. Jadi mesti kamu kerja. Nah, malam hari itu dibuat produksinya itu banyak supaya kita tidur. Nah, kalau kita tidak ngerti itu, lalu kita menganggap, oh dulu kan lampunya itu api. Nah, sekarang nggak pakai lampu begini ya nggak apa-apa kita nyalain. Setelah kita mempelajari itu, sinar itu yang original itu matahari. Tapi sinar-sinar ini kan artificial, masih ada pengaruhnya. Jadi kalau kita tidur lampunya nyala, produksi melatonin kurang, ya. Akhirnya tidak ngantuk-ngantuk. Gitu. Karena tidak ngantuk-ngantuk, nanti ketika tidur karena terlalu capek, ya tidurnya kurang pulas. Oh, Masya Allah, Rasulullah itu memang luar biasa. Tidak mempelajari biologi, tidak mempelajari psikologi, tapi ngerti tentang itu. Kalau saat itu diterangkan, orang nggak paham. Kalau nggak paham, bisa menuduh Rasulullah. Ya. Baik, jadi betapa penting adanya pergantian antara siang dan malam. Ayat sebelumnya, ayat 71, Allah menyebut sebaliknya. Qul araitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, bagaimana pendapatmu kalau Allah itu menjadikan malam hari terus-menerus sampai hari kiamat?
Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa yang disebut Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar matahari? Afala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar? Ya, jadi siang hari juga penting. Nah, kalau malam hari itu menyebabkan makin banyaknya produksi melatonin, siang hari itu sinar matahari itu memberi kita energi. Sinar matahari juga bisa mempengaruhi tanaman untuk mengadakan fotosintesis sehingga bisa tumbuh dan bisa berbuah dan sebagainya. Jadi tanpa ada siang hari, kita tidak bisa makan, nggak bisa makan karena tanaman nggak tumbuh. Kalau tanaman tidak tumbuh, kita tidak bisa makan dari tanaman. Kita makan beras, sayur itu dari tanaman. Kita makan daging, kambing, telur ayam. Mereka makannya juga tanaman. Jadi kalau tidak ada siang hari, kita nggak bisa makan. Betapa penting. Dan ada yang gelitik di sini. Coba di ayat 71, ketika Allah membahas mengenai bagaimana kalau Allah menciptakan malam hari terus tanpa siang. Ayat itu ditutup dengan afalatas maun. Apakah kamu tidak mendengar? Loh, yang dibahas ini siang dan malam, tetapi kok pertanyaan Allah, afalatas maun? Apakah kamu tidak mendengar? Memangnya belajar itu dari mendengar. Kalau siang dan malam itu kita mengetahuinya dari mata, penglihatan atau dari pendengaran, Pak? Dari mata. Terus kok Allah bertanya kok afalatas maun? Apakah kamu tidak mendengar? Baru ayat berikutnya, yang ayat 72, afalatum sirun? Apakah kamu tidak melihat? Jadi pertanyaannya itu dua. Apa kamu tidak mendengar? Kemudian berikutnya, apa kamu tidak melihat? Padahal indera itu kita ketahui adalah alat untuk belajar. Kita tidak bisa belajar kalau tidak ada indera. Ya, contoh ekstrimnya yang saya sering sebut, orang yang sejak lahir itu tuli, tidak bisa mendengar, telinganya itu tidak bisa dipakai untuk mengenali suara. Tidak ada contoh A, I, dan sebagainya yang pernah didengar. Karena tidak pernah mendengar, maka dia tidak bisa belajar ngomong. Maka biasanya orang yang tuli sejak lahir itu pasti bisu. Karena tidak ada indera yang dipakai untuk belajar. Nah, itu contoh ekstrim ya. Bahwa kita belajar itu pakai indera. Tapi ini pertanyaannya, kok pendengaran dulu, bukan penglihatan. Jadi belajar itu bisa pakai pendengaran, bisa pakai penglihatan. Mana lebih banyak yang kita pelajari pakai pendengaran atau pakai penglihatan? Lebih banyak pendengaran. Pendengaran. Jadi pendengaran itu lebih penting. Bukan hanya itu. Bayi begitu lahir, pendengaran dulu atau penglihatan dulu yang muncul? Pendengaran. Jadi ketika Allah bertanya, kok afalatas maun dulu baru afalatubsirun? Itu itu kalau kita tuh apa senang berpikir, kenapa ya? Kenapa ya? Nah, itu bisa kita tangkap. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi eh, siang dan malam itu penting. Nah, terus karena waktunya ini saya ingin segera. Nah, kita mesti memanfaatkan waktu siang dan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara lain, kita perbanyak sholat. Nah, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sholat yang wajib itu Allah bagi disebarkan ya siang hari ya malam hari. Ya. Di siang hari ada, di malam hari ada. Wa aqimis sholata torofayin nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang hari
dan pada bagian permulaan malam hari. Jadi eh, pembagiannya itu semacam itu, tapi supaya tersebar di siang hari ada sholat, di malam hari ada sholat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang mau mengingat kepada Allah. Nah, saya ingin menekankan di siang hari dan malam hari itu ada sholat, dibuat ada jeda yang timingnya itu kalau orang mencoba mempelajari itu bagus sekali. Nah, ini suka orang menafsirkannya itu beda-beda. Jadi sholatnya itu di ujung siang hari dan bagian malam hari. Ini kalau orang Syiah mengartikannya sholat itu 3 kali. 5 sholatan tapi 3 kali. Zuhur dan asar digabung, dijamak, maghrib dan isya dijamak. Tapi ahlu sunnah, insya Allah kita semuanya ahlu sunnah memahaminya tidak begitu. Ya. Kemudian uh, kalau kita memahaminya wadduha itu adalah bagian dari siang hari, yaitu paginya, itu juga penting. Di situ Allah menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat. Ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika raka'ataini yar'akuhuma yarka'uhuma minad duha. Maksudnya begini, bahwa kita itu diberi oleh Allah komponen-komponen yang penting. Badan kita ini disangga oleh antara lain oleh tulang. Dalam satu tubuh itu ada berapa tulang, Pak? Ada berapa sendi tulang? 360. Nah, 360 sendi itu perlu disedekahi sebagai ekspresi pernyataan syukur kita kepada Allah. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk setiap hari bersedekah untuk setiap sendi. Sedekah untuk 3 sendi jari kelingking. Nah, terus Rasulullah memberikan solusi. Kalau kamu sulit melakukan itu, udah sholat duha saja. Kalau kamu sholat duha, itu nilainya sholat duha sama dengan sodakoh untuk setiap sendi-sendi. Ya. Jadi disebutkan ala kulli sulama min hadikum sodakoh. Setiap sendi pada badanmu itu butuh sodakoh. Terus disebutkan di penutupnya cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Ya, jadi sholat duha dilihat dari segi nilai sedekahnya saja itu besar. Maka mudah-mudahan um, ayat ini dan juga hadis ini mendorong kita untuk memanfaatkan waktu pagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira sementara begitu, barangkali ada yang ingin menambah sharing atau bertanya, silakan. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada kita, Pak Ustadz Riza. Ada pertanyaan dari Pak Yusfil, saya bacakan terlebih dahulu. Bismillah, saya Riza, izin bertanya. Setelah sekian waktu tidak mendapat wahyu, maka saat malaikat Jibril datang dan memberi wahyu, maka setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan kegembiraannya dengan bertakbir. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa disunahkan bertakbir setelah membaca surat Al-Baqarah tersebut. Mohon pencerahannya jangan ada yang datang dan membid'ahkan hal tersebut. Ini Pak Yuswil biasa, Pak Yuswil. Ya, saya senang sekali Pak Yuswil. Ilmu pengetahuannya luas dan dia, mohon maaf Pak Yuswil, Muhammadiyah tapi tidak fanatik Muhammadiyah. Ya, jadi kita boleh Muhammadiyah tapi jangan fanatik Muhammadiyah. Boleh NU jangan fanatik NU. Boleh Salafi tapi jangan fanatik Salafi.
Ya, ini Pak Yusril ini contoh yang baik supaya jangan ada yang membedakan. Jadi kasusnya begini, kan Rasulullah itu merasa sedih karena ada omongan orang-orang juga. Dia di samping dirinya sendiri menunggu-nunggu wahyu, terus kemudian ada komentar orang, ada yang positif, ada yang negatif. Itu Rasulullah gelisah. Terus begitu turun wahyu, wadduha walaili idza saja, kemudian Rasulullah itu lega. Saking leganya, kalau orang itu dalam keadaan stres atau galau, kemudian ada solusi, itu kan Allahu Akbar. Nah itu, jadi ekspresinya itu Allahu Akbar. Nah karena Rasulullah itu menyatakan kelegaannya dengan Allahu Akbar, maka Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah itu menganjurkan bacalah Allahu Akbar setelah baca menyelesaikan wadduha dan surat-surat pendek berikutnya sampai An-Nas. Boleh kita baca Allahu Akbar gitu saja, boleh lebih panjang. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini kalau santri-santri kita itu tradisinya begitu, begitu sampai wadduha, nanti bacanya mesti diikuti dengan takbir. Ya, Em, itu ada dalilnya nggak? Ya, yaitu dalilnya yang itu bahwa Rasulullah mengucapkan itu. Maka kalau Rasulullah mengucapkan itu, kita meniru, kita jangan bilang aliran Syafi'i ini begini. Jangan. Kalau Imam Syafi'i itu kan mengutip cerita-cerita tentang Rasulullah. Nah, kalau itu mengutip Rasulullah, kita jangan bilang ajarannya Syafi'i, tapi kita bilangnya ajarannya Nabi Muhammad. Ini yang saya suka bilang. Kita ini kenapa kok bisa dipersekusi, bisa dikuyo-kuyo oleh non-Muslim? Ya karena orang Islamnya suka berantem, berantem yang tidak perlu gitu loh. Ya kita jangan mencari perbedaan, tapi cari persamaan. Tuhan kita satu, sayang sama yaitu Allah. Nabi kita satu yaitu Nabi Muhammad. Kitab kita satu yaitu Al-Quran. Kenapa gontok-gontokan? Padahal yang dipermasalahkan orang sholat subuh pakai kunut sah nggak? Sah. Sholat subuh tanpa kunut sah nggak? Sah. Loh, kalau sama sahnya ngapain kita berdebatkan? Ya udahlah. Lah maka caranya gini, jangan lalu aku kunut karena ngikuti Syafi'i, aku tidak kunut karena mengikuti Salafi. Jangan gitu. Gini loh, ketika aku kunut, aku ngikuti Nabi Muhammad SAW ketika beliau kunut. Aku tidak kunut mengikuti Nabi Muhammad ketika beliau tidak kunut. Jadi imam kita satu. Kita tercerai berai karena kita menganggap imamnya banyak. Ya, imam kita satu. Nah, orang-orang yang alim itu kita sebut imam untuk menghormati itu guru-guru kita. Ya, kalau itu dan mana sih lebih alim kita dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu coba di umur 7 tahun aja udah hafal Quran. Terus kita bilang, Syafi'i itu apaan? Nggak tahu diri, nggak tahu diri. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, kita sudah tua, nggak bisa hafal Quran, tapi kok mencemooh ya. Kita hindari jangan mencemooh ulama, jangan mendiskreditkan ulama. Ulama itu ketika berpendapat itu didukung dengan dalil-dalil yang cukup. Mohon maaf saya jawabannya banyak karena Pak Yusril ini bukan bertanya tapi mendorong supaya kita bersatu gitu. Terima kasih, Pak. Baik, kami berikan kesempatan untuk jamaah yang hadir di masjid. Ada pertanyaan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ini surat Ad-Duha ini apakah ada tuntunannya untuk dibaca pada sholat duha? Nah itu apakah ada waktu-waktu kapan kita membaca surat Ad-Duha ini? Baik, makasih. Terima kasih. Saya jawabnya secara prinsip umum saja dulu bahwa Al-Quran itu yang manapun baik. Nah, oleh karena itu ketika kita sholat mau baca surat yang manapun baik. Nah, cuma kalau kita
sholat tertentu, kadang-kadang kita itu membiasakan tertentu. Misalnya, sholat qobliyah itu, qobliyah subuh misalnya ya, itu kita bacanya wadduha, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, itu karena ada hadisnya yang menyebutkan demikian. Nah, oleh karena itu kalau baca itu baik. Kemudian ada orang yang waktunya panjang, aku mau baca yang surat yang lebih panjang, boleh nggak? Boleh saja, boleh saja. Nah, wadduha kalau kemudian Pak Khairul ingin baca ini kan sholat duha, saya sambil baca wadduha bagus ya. Jadi misalnya wasyamsi wadduhaha di ayat rakaat pertama, di rakaat kedua wadduha walaili idza saja. Nah, demikian. Mudah-mudahan saya sudah menjawab meskipun itu secara umum. Baik, ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti online dari Bapak atau Ibu Tian. Ustadz, apa beda sholat syuruk dan sholat duha? Bila kita sudah sholat syuruk, apakah kita masih perlu sholat duha lagi? Terima kasih. Ini Ibu Tian. Mohon maaf Bu Tian, saya memperkenalkan sedikit. Ibu Tian ini pernah menjadi rektor UT 2 kali. Jadi terima kasih Ibu Tian ikut bergabung. Gini, umumnya para ulama berpendapat bahwa sholat duha itu dimulai dari tingginya matahari kira-kira 1 tombak atau 1 penggalahan sampai dengan menjelang waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari persis di atas kita. Sebelum itu, karena sholat sunnah tidak dianjurkan pada saat matahari persis di atas kita. Jadi kalau begitu sholat duha itu paling akhir beberapa menit sebelum matahari di atas kita. Sebelumnya itu berapa menit? Relatif. Ada mengatakan 5 menit cukup, ada mengatakan ya kalau mau hati-hati 10 menit begitu. Jadi pokoknya yang penting jangan sampai nerjang itu. Nah, dengan demikian sholat syuruk itu termasuk bagian dari sholat duha. Ya, bagian dari sholat duha. Cuma keistimewaannya sholat syuruk itu Rasulullah menyebutkan dengan hadis yang sahih ya, menurut para ulama itu hadisnya sahih. Kalau kita sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempat duduk, kita sambil zikir, lalu kita setelah matahari terbit, naik lagi sedikit, kita sholat, maka eh, pahalanya sama dengan haji atau umroh. Sama, sempurna. Rasulullah mengatakan sempurna, itu sampai diulang 3 kali. Jadi pahalanya sama dengan haji atau umroh. Nah, pertanyaannya, apakah kalau sholat syuruk itu tidak perlu sholat duha lagi? Ini disebut syuruk karena itu waktunya dekat sekali dengan terbitnya matahari. Syuruk itu artinya terbitnya matahari, ya, sunrise, ya, sunrise. Karena dekat dengan sunrise, dengan terbitnya matahari, maka disebut syuruk. Tapi itu bagian dari duha. Apakah perlu sholat lagi? Sholat duha itu minimum 2 rakaat. Maksimum berapa? Ada yang mengatakan maksimum itu 4 rakaat. Ada yang mengatakan maksimum 8 rakaat. Ada yang mengatakan maksimum 12 rakaat. Ada yang mengatakan tidak ada batas. Jadi saya cenderung kok nggak ada batas. Karena apa? Yang mengatakan 8 itu sahabat melihat Rasulullah sholat 8 rakaat. Tapi Rasulullah tidak mengatakan jangan lebih ya. Kan tidak melarang lebih. Karena tidak ada larangan berarti lebih banyak nggak apa-apa. Seperti sholat malam. Itu tidak dilarang lebih banyak. Mau sholat malam mau 100 rakaat boleh. Sholat tarawih 100 rakaat boleh. Nggak ada batasan kok. Gitu. Ya. Jadi oleh karena itu ya kalau ada orang sholat tarawih 20 rakaat nggak usah dibilang bid'ah. Oh nggak ada batasan kok. Ya, pedomannya gini loh. Kalau Allah dan Rasulnya perintah kita jalani. Kalau Allah dan Rasulnya melarang kita tinggalkan.
Tapi kalau Rasulullah dan Allah tidak melarang, kita jangan melarang. Karena melarang itu bagian dari syariat. Kalau Rasulullah tidak melarang, kita melarang itu bid'ah. Ya, melarang yang Rasulullah tidak melarang itu bid'ah karena dia menciptakan syariat sendiri. Nah, jadi itu jadi definisi bid'ah itu gimana? Ya antara lain itu, oh, Rasulullah nggak melarang kok, gitu kok dia melarang-larang. Berarti orang itu menciptakan syariat sendiri. Yang boleh menciptakan syariat hanya Allah dan Rasulnya. Nah ini buktian ya, singkatnya boleh sholat lagi sampai berapa rakaat sampai sesukanya butian. Ya, terima kasih. Saya kira sudah siang dan boleh kita mulai sholat syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita termotivasi untuk makin mencintai Al-Quran, betapa dalamnya Al-Quran, betapa baiknya Al-Quran dalam memotivasi kita untuk selalu mengabdi kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dan kita mohon Allah itu menguatkan iman kita di hati kita dan menguatkan cinta kita kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran sampai akhir hayat. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa Amin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risa. Insya Allah ketemu Ya besok. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pak Risa. Ya Bu, alhamdulillah. Mohon pamit. Terima kasih Maturun, kehadirannya Ibu. maturun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.